Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan supporter Jusriyadi di komentar supporter bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola di seluruh dunia dan tanah air. Di video kali ini saya akan membahas kita lupakan kekalahan timnas Indonesia melawan Irak. Kita fokus menata lawan Indonesia di playoff nanti untuk merebut kunci gerbang terakhir menuju Olimpiade Paris. Ya, sebelum saya memulai pembahasannya, saya katakan supporter lah yang menghidupkan sepak bola, dan supporter dan para pencinta bola lah yang ada di pinggir lapangan yang mampu membuat sepak bola itu bergairah dan mampu membuat sepak bola itu terlihat menarik, dan supporter lah yang mampu membakar semangat para pemain yang ada di dalam lapangan untuk bermain untuk memenangkan pertandingan. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya pikir semangat pagi meskipun tadi malam kita begadang menonton pertandingan Irak dan timnas Indonesia, dan kita harus mengakui kekalahan. Pastinya ya banyak yang kecewa, dan ya supporter timnas pasti banyak yang kecewa. Ada yang sudah datang di stadion tapi harus pulang dengan rasa kecewa karena Indonesia gagal merebut tiket ke Olimpiade untuk pertama kalinya, dan kita gagal merebut posisi ketiga Piala Asia. Tapi teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita harus lupakan apa yang terjadi tadi malam, pertandingan tadi malam. Saya berharap Indonesia fokus menata piala gerbang kunci terakhir menuju Olimpiade. Sintayong dan para timnas Indonesia harus fokus melatih kembali para pemain, mental dan fisik pemain untuk bersiap saya kemarin baca beritanya, jadwalnya sekitaran bulan Mei nanti. Di bulan Mei akan dilangsungkan playoff antara Indonesia melawan timnas Guinea, ya, timnas Guinea yang berasal dari Afrika, ya. Timnas Guinea ini adalah salah satu tim yang di Piala Afrika U23 kemarin berhasil berada di posisi keempat juara Afrika, dan Guinea kalah dari perebutan tempat ketiga melawan Mali, ya. Kemudian dikalah dengan Mesir ketika itu untuk meloloskan diri ke babak final, ya. Jadi Guinea ini catatannya bagus, makanya timnas Indonesia harus bersiap melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi timnas Guinea, dan pemain harus punya motivasi yang kuat dan mental yang kuat untuk menghadapi Guinea nanti, karena ini satu-satunya kunci gerbang yang tersisa atau tiket yang tersisa untuk menuju Olimpiade Paris, dan kita harus mampu merebutnya nanti di Tokyo, Jepang. Ya, yang akan dilangsungkan, saya baca beberapa media yang menulis tentang bola, dan Indonesia akan melangsungkan pertandingan, dan saya pikir ini sangat netral, dan kita karena akan bertanding di Asia, ya, artinya motivasi kita lebih tinggi daripada Guinea. Tapi yang perlu kita catat teman-teman supporter dan para pencinta bola, Indonesia lagi-lagi saya katakan harus siap mental ketika menghadapi situasi apapun di lapangan. Itu yang utama, teman-teman. Dari segi permainan saya akui jempol para pemain timnas kita. Timnas kita sangat luar biasa. Dari segi permainan oke, tapi yang menjadi persoalan adalah mental kita. Mental pemain kita yang harus kita, apapun situasi di lapangan, mental pemain tidak boleh drop. Dan saya lihat mental pemain kita drop ketika kita disamakan kedudukan, ya sudah banyak terjadi kartu kuning yang dilayangkan oleh pemain timnas kita. Ini artinya
kita harus punya persiapan yang matang lagi untuk menghadapi Guinea nantinya, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, nanti akan bertanding di Tokyo, Jepang di bulan Mei ini. Ya, saya sudah baca beri artikel beberapa media yang menulis tentang playoff ini, dan akan dilangsungkan di bulan Mei dalam waktu dekat ini. Saya pikir Indonesia tidak perlu banyak atau tidak perlu terlalu memikirkan kekecewaan. Para pemain kita tidak perlu terlalu lama memikirkan meratapi kekecewaan karena gagal melaju ke Olimpiade melalui jalur 3 besar. Tapi kita harus kembali fokus menata playoff melawan Guinea, dan ini sangat-sangat kita harus fokus tinggi menghadapi Guinea, karena Guinea ini adalah tim, ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, Guinea ini adalah tim kuat, ya punya statistik mentereng di Piala Afrika U23, dan kita tahu fisik mereka lebih kuat. Kita tahu tim Afrika ini fisik mereka sangat kuat, dan itu yang harus diantisipasi. Saya berbicara sebagai supporter, ini sudut pandang saya sebagai supporter melalui channel saya ini, komentar supporter bola. Saya katakan bahwa kita harus fokus melakukan latihan bagaimana fisik kita bisa bertahan sampai 120 menit. Karena kenapa? Fisik tim Afrika ini berbeda, ya. Fisik mereka sangat kuat. Dan ini yang kita takutkan ketika kita bermain, dipaksa bermain sampai 120 menit nantinya untuk menentukan pemenang. Dan kita tidak siap menghadapi situasi ini. Ya, jadi teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya kira teman-teman dan para supporter, kita berhenti melayangkan komentar-komentar yang tidak membangun tim nasional kita, tidak membangun pemikiran positif pelatih kita, yaitu Sintayong. Saya pastinya ada sebagian supporter yang ketika kita kalah, ya, ada yang berbicara ya, di medsos, di media sosial melayangkan Sintayong seperti ini, Sintayong itu. Kita harus hilangkan itu, dan supaya mental pemain kita tidak terganggu mental mereka, karena kita masih menata satu kunci gerbang untuk menuju Olimpiade, itu melalui jalur playoff. Jadi teman-teman supporter, saya harapkan kepada teman-teman supporter dan para pencinta bola bahwasanya kita harus mendukung tim nasional kita. Kita harus memberi motivasi mereka. Tidak perlu menghujat di media atau menyalahkan tim nasional kita, tapi kita harus memberinya motivasi supaya apa yang terjadi tadi malam tidak mengganggu mental mereka, sehingga persiapan menghadapi Guinea timnas Guinea di playoff Olimpiade ini tidak berjalan dengan lancar, ya. Maksud saya berjalan dengan lancar dan membuat para pemain tetap semangat menghadapi persiapan ini. Karena kenapa teman-teman supporter dan para pencinta bola saya katakan ini? Karena ini yang saya katakan, mental pemain kita itu masih sangat, ya, artinya ini sudut pandang saya sebagai supporter. Ya, saya lihat dari beberapa pertandingan yang saya amati, supporter kita masih sangat lemah dari segi mental ketika menghadapi situasi-situasi sulit di grup. Di grup ini kita kesulitan menghadapinya. Ketika kita menghadapi situasi-situasi rumit di lapangan, mental pemain kita langsung drop dan terpancing untuk bermain tidak sesuai permainan yang ada. Ini menurut saya. Mungkin teman-teman punya sudut pandang yang lain, silakan di komentari di kolom komentar. Ya, jadi seperti itu teman-teman supporter dan para pencinta bola, bahwasanya timnas, teman-teman supporter harus menjaga kata-kata yang membuat para pemain kita menjadi terbebani, karena
timnas akan bertanding kembali melawan Guinea, dan saya berharap supporter-supporter kita harus dewasa dalam mengatasi situasi ini, menghadapi kekalahan ini dengan tanpa melayangkan kata-kata yang tidak pantas kepada timnas kita maupun para pelatih kita, yaitu Sintayong. Karena kadang-kadang di media sosial ini seringkali terjadi situasi-situasi yang tidak diinginkan. Ada juga supporter yang positif yang memberikan motivasi, tapi ada sebagian supporter yang melayangkan protes-protes, tidak, permainannya tidak bagus. Ini seperti yang kemarin saya nonton di live streaming, ya. Banyak yang bilang, Stroyer kasih keluar saja, mainnya begini-begini ya. Ya, Rafael Stroyer yang dimainkan tadi malam, banyak yang komentari bahwasanya Stroyer itu hanya buang-buang bola ya. Itu kita sebagai supporter harus hilangkan itu, karena bermain di lapangan itu bukan hanya permainan yang ditonjolkan, tapi ada sisi lain teman-teman supporter yang ditampilkan di lapangan, yaitu mental pemain. Jadi kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola tidak mendukung mental pemain, maka pemain itu akan terbebani secara mental, dan itu akan mempengaruhi permainan mereka. Karena kenapa? Ketika pemain diserang mentalnya, maka di pikirannya mereka akan berpikir, dan ketika pikirannya terganggu, maka secara otomatis tubuh akan terganggu. Itu secara psikologis seperti itu teman-teman supporter. Maka kita harus menjaga mental pemain kita. Kita tidak perlu melayangkan komentar-komentar negatif di media sosial, melayangkan komentar-komentar yang tidak pantas di media sosial, dan mengkritisi berlebihan para pemain kita dan pelatih Sintayong. Karena kenapa? Kita dalam waktu dekat akan menghadapi playoff atau kunci gerbang terakhir menuju Olimpiade, untuk memperebutkan satu tiket menuju Olimpiade. Teman-teman supporter, kita jaga kata-kata dan protes yang berlebihan di media sehingga tidak membuat mental pemain kita drop. Ya, terima kasih teman-teman supporter dan para pencinta bola. Salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.